dulu, nama saya Nurasra, saya dari mahasiswi Politeknik Kaltara di Teknik Keperawatan. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang hipokalemia. Sebelumnya, apa kabar ibu-ibu semuanya? Baik. Nah, di sini saya akan membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit. Apakah ibu bersedia? Ya. Di sini saya akan pembahasan yang akan saya bahas di hipokalemia ini, yang pertama itu adalah adanya pengertian, penyebab dan gejala, kemudian ada komplikasi, lalu pengobatan, perawatan, dan pencegahannya. Oke, kita masuk ke pengertiannya. Nah, apa sih itu hipokalemia? Nah, hipokalemia di sini adalah kondisi tubuh ketika kadar kalium dalam darah berada di bawah batas normal, yaitu kurang dari 3,0 mmol atau per liter, sedangkan batas normal kadar kalium dalam darah adalah 3,5 sampai 5,1 ml per liter. Di mana di sini kalium tersendiri merupakan zat yang memiliki peranan penting bagi tubuh, yakni sebagai elektrolit yang membantu membawa sinyal listrik ke sel tubuh. Maksudnya di sini adalah elektrolit ini sumber energi kita, seperti air mineral seperti itu. Karena dia akan membantu sumber tenaga kita dalam tubuh. Kemudian di sini ada penyebab. Pertama itu pemakaian obat diuretik. Kenapa sih pemakaian obat diuretik bisa menyebabkan hipokalemia? Karena obat diuretik ini merupakan dia akan menghancurkan garam atau mineral yang ada di dalam tubuh, lalu akan dikeluarkan oleh urin. Nah, ketika pemakaian obat ini berlebihan, dia itu bisa menyebabkan kalium atau cairan yang ada dalam tubuh kita ini bermasalah. Lalu ada kehilangan cairan dan muntah diare itu keduanya. Nah, yang biasanya kita kan mengalami muntah diare. Muntah diare ini kan keluarnya cairan. Nah, keluarnya cairan inilah yang membuat tubuh kita ini lemah, kekurangan cairan. Jadi untuk mengobatinya ini harus kita minum air putih yang banyak. Kemudian mungkin bisa meminum obat yang memang untuk meredakan si diare atau muntahnya. Kemudian berkeringat berlebihan. Di sini berkeringat berlebihan berarti kita ini terlalu aktivitas kita terlalu tinggi, tidak sesuai apa yang ada dalam tubuh kita. Maksudnya tenaga kita ini misalnya cuma hanya bisa kayak seperti menyapu, tidak bisa terlalu angkat berat. Tapi kita melakukan aktivitas berat, jadi keringat yang ada dalam tubuh kita ini keluarnya terlalu berlebihan, sehingga dalam tubuh kita ini bisa kekurangan cairan. Lalu ada kekurangan inteligensi asam folat. Nah, asam folat di sini sendiri itu yaitu vitamin B9. Nah, di sini dia akan mengatur sistem fungsi otot. Nah, di sini ketika kita kekurangan asam folat berarti otot yang ada dalam tubuh kita ini berkurang. Nah, maka kita biasanya ini cepat pegel-pegel. Lalu selanjutnya adalah pengidap gangguan kebiasaan makan seperti anoreksia dan bulimia. Nah, anoreksia di sini sendiri ini dia ini makannya lebih sedikit dari porsi kebutuhan kita selama sehari. Nah, porsi kita dalam sehari ini ada 2100. Nah, biasanya juga makan 3 kali sehari, tapi di anoreksia ini mungkin hanya memakan 1 kali sehari dan porsinya tuh sedikit, hanya sekali. Terus bulimia ini ketika dia makan makanan tapi selalu memuntahkan apa yang masuk di dalam mulutnya ini, selalu dia akan memuntahkan, jadi dia tidak ada nutrisi di dalam tubuh. Terus rendahnya kadar magnesium dalam tubuh. Magnesium ini bersifat untuk fungsi saraf yang ada di dalam tubuh kita. Lalu ketoasidosis diabetik atau tingkat tinggi asam yang ditemukan dalam darah. Nah, di sini ini dia pasien yang mengalami diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini kan dia harus hormon insulinnya harus setiap hari dia gunakan. Nah, itu sebagai sumber energi dia. Tetapi ketika dia mengalami ketoasidosis diabetik, dia kekurangan hormon insulin, jadi sumber tenaganya itu enggak ada karena kekurangan insulin. Lalu pengidap HIV atau AIDS. Selanjutnya ada gejala hipokalemia. Nah, penyakit hipokalemia ringan ini mungkin tidak akan menimbulkan gejala tertentu pada penderitanya.
Namun mereka biasanya mengalami beberapa kondisi sebagai berikut, seperti nafsu makan menurun, konstipasi atau sembelit, kram pada otot, mual hingga muntah, lemas seluruh tubuh, sering haus dan buang air kecil, lalu jantung berdetak. Kemudian kita masuk di komplikasi. Komplikasi ini adalah ketika penyebab atau gejala yang di hipokalemi ini berlanjut sehingga menimbulkan gejala pada organ-organ yang lain. Pertama itu rhabdomyolysis, yaitu kerusakan jaringan otot rangka. Kerusakan jaringan otot rangka ini otot kita ini lemah dan mudah rapuh, mudah capek. Lalu ileus paralitik, gangguan pada usus. Nah di sini itu pergerakan usus atau pencernaan usus ini bermasalah. Dia tidak bisa mengeluarkan si kadar kalium atau cairannya. Dengan tersebut ususnya akan menjadi bengkak. Lalu penyakit ginjal ini dia akan menyaring racun atau metabolisme dalam darah. Ketika bermasalah, si ginjal ini tidak bisa mengatur metabolisme, tidak bisa menyaring kadar kalium dalam darah, sehingga kita bisa terkena penyakit ginjal. Lalu kelumpuhan otot pernapasan. Kelumpuhan ini akibat si sel saraf atau otot kita ini lemah. Jadi kita mudah terjadi kelumpuhan karena tidak ada otot kita ini tidak ada sumber kekuatannya lagi, sehingga kita mudah untuk kelumpuhan. Apalagi misalnya biasanya kecelakaan saat mungkin sudah kurang kalium, jadi cepat untuk si tubuh kita ini mudah lumpuh. Lalu enkefalopati hepatik, yaitu gangguan otak pada penderita sirosis. Kemudian di sini ada pengobatan. Nah, pengobatan hipokalemia ini harus disesuaikan dari si penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya karena obat diuretik, maka perubahan dosis dari si obat diuretik yang mungkin dirubah seperti itu. Lalu jika akibat muntah dan diare yang memicu kilingan cairan tubuh, maka kita bisa meminum obat untuk bisa menyembuhkan muntah dan si diare tersebut. Lalu jika akibat berkeringat berlebihan, maka aktivitas fisik kita bisa dikurangkan atau kita bisa olahraga seperti jogging saja atau jalan-jalan santai. Selanjutnya ada perawatan melalui infus intravena. Kenapa sih infus intravena ini mau perawatan ini sangat cepat? Karena dia akan langsung masuk ke vena, jadi pemulihan kita terhadap kadar kalium itu cepat. Lalu memantau kadar kalium. Memantau kadar kalium ini bisa melalui tes darah atau tes kulit. Lalu makanan yang bisa mengandung kalium seperti pisang, ikan, tomat, susu, dan air kelapa. Kemudian pencegahannya, yaitu mengonsumsi makanan tinggi kalium antara lain pisang, jeruk, stroberi, kiwi, alpukat, dan persik. Lalu kita bisa juga mengonsumsi sayuran hijau, jamur, kacang-kacangan, dan tomat. Lalu menghindari penggunaan suplemen kalium sendiri tanpa langsung dokter. Maksudnya di sini dosis yang diberikan dokter itu tidak boleh diubah-ubah. Kan biasanya apalagi kan biasanya kita kalau misalnya sakit kan biasanya kita langsung ke apotek aja tanpa langsung dokter. Nah itu untuk hipokalemia atau kalium itu kita harus menggunakan dosis dokter agar tidak kelebihan kalium atau kekurangan kalium. Lalu menghindari penggunaan obat diuretik dan laktasi secara berlebihan. Seperti yang saya jelaskan, yaitu berlebihan itu ya dosisnya berlebihan, tidak sesuai dokter atau resep dokter. Mungkin terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apa ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada yang Ibu tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan dari sini?
pemakaian obat diuretik itu maksudnya yang bagaimana, yang biasa kita konsumsi kah? Kalau sakit, batuk pergi ke dokter, atau obat yang di luar itu dijual bebas? Oke, untuk pemakaian obat diuretik ini obat yang ada di kayak buku informasi yang kalau misalnya kita sakit kan biasanya kita lihat obatnya itu kan disebut obat diuretik. Bisa juga dijual di kimia atau apotek tertentu. Gitu. Jadi baik. Di sini saya ingin bertanya untuk gejala-gejala hipokalemi apa aja sih? Gejala-gejalanya biasanya nafsu makan berkurang, terus tuh keringat berlebihan, sering buang air kecil. Oh iya, bagus. Ya, di sini saya ada brosur atau leaflet. Di sini Ibu bisa melihat apa saja sih penyebabnya, pemakaiannya yang saya sudah jelaskan. Semoga ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua, sehingga kita bisa menjaga kesehatan. Mungkin dari itu saja kunjungan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih.